Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang energi, perpindahan energi, dan analisis energi. Jadi di sini energi itu bisa dalam beberapa macam bentuk, antara lain energi panas, energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, energi nuklir. Dalam satu sistem, semua energi itu bisa dinyatakan jumlahnya sebagai total energi atau E besar. Kemudian total energi itu kalau dinyatakan dalam unit massa, itu notasinya adalah E kecil. Atau kalau ditulis E kecil sama dengan E besar atau total energi tadi dibagi massa. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Kemudian untuk energi kinetik itu rumusnya adalah M kali V kuadrat per 2. Tapi kalau dinyatakan dalam unit massa, hurufnya kecil, M-nya ini hilang karena dibagi dengan massa. Sehingga rumusnya adalah V kuadrat per 2. Satuannya kilojoule per kilogram. Kalau ini tadi satuannya kilojoule. Ini untuk energi kinetik. Kalau energi potensial, PE rumusnya mgz. M itu massa, G itu percepatan gravitasi, Z itu ketinggian. Satuannya adalah kilojoule. Kemudian kalau dinyatakan dalam unit massa, M-nya hilang, tinggal GZ. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Kemudian total energi itu sama dengan energi dalam tambah energi kinetik plus energi potensial. Rumusnya ini, jadi tinggal U, KE tadi yang ini, PE itu yang ini, sehingga ini. Kalau dinyatakan dalam unit massa, itu tinggal hurufnya kecil-kecil. Ini U-nya jadi U kecil, jadi U kecil adalah U besar dibagi M. Nah, ini tinggal ini dan ini itu dari sini, ini dan ini. Jadi E kecil adalah U kecil tambah V kuadrat per 2 tambah GZ. Kalau yang E besar satuannya kilojoule, E kecil kilojoule per kilogram. Kemudian laju aliran massa atau power atau daya, itu rumusnya adalah E kecil kali M dot. M dot itu laju aliran massa. Jadi E besar dot itu sama dengan M dot kali E. Satuannya adalah kilojoule per sekon atau kilowatt. Dari sini sehingga E sama dengan M kali E, massa kali energi, total energi dalam unit massa. Oke ya, ini sudah paham. Kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Di sini ada water jet. Water jet itu nozzle yang diberi air tekanan tinggi, kemudian airnya itu meninggalkan nozzle-nya ini, di sini menghantam sudu turbin air ya, sehingga sudu ini akan berputar menghasilkan putaran poros. Air meninggalkan nozzle ini dengan kecepatan 60 meter per detik. Kemudian flow rate atau laju alirannya sebesar 120 kg per sekon, sehingga menghantam sudu dan ini berputar. Tentukan daya yang dihasilkan dari semburan air ini dayanya berapa. Jadi kalau air menghantam sudu dengan kecepatan 60 meter per detik, laju alirannya 120 kg per sekon,
ini dayanya berapa ya, menggunakan rumus yang ini tadi ya. Jadi pertama adalah energi mekaniknya itu adalah KE, kinetic energy, V kuadrat per 2. V nya adalah 60 kuadrat per 2. Nah, ini konversinya supaya menjadi kilojoule per kilogram. Konversinya adalah 1 kilojoule per kilogram per 1000 meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga kalau 60 kali 1 dibagi 2 kali 1000 itu adalah 1,8 kilojoule per kilogram. Kemudian powernya itu mengikuti rumus ini tadi, jadi tinggal dikalikan m dot ini. Jadi kalau power m dot kali E. Nah, mekanik energi itu adalah ini ya, KE tambah PE. Tapi karena PE nya tadi 0 tidak ada, sehingga tinggal KE aja. KE itu yang ini. Nah, ini untuk powernya adalah m dot kali E. E nya yang ini, m dot nya adalah ini. M dot itu flow rate nya 120 kg per sekon. Jadi 120 kali 1,8, ini konversinya 1 ya, jadi tinggal dikalikan, hasilnya 216 kW. Jadi semburan air melalui nozzle ini mempunyai power sebesar 216 kW. Itu ya. Berikutnya ini adalah sungai yang melewati turunan seperti ini. Jadi sungai ini turun kemudian ketemu dengan danau. Nah, sungai ini mempunyai debit atau lajunya 500 meter kubik per detik. Kemudian tinggi sungai ke danau itu 90 meter tingginya. Tentukan energi mekanik dari sungai itu per unit mass dan power yang dipunyai oleh sungai pada lokasi tersebut. Ini powernya berapa dan energinya berapa per unit mass. Jadi energi itu ini, energi per unit mass itu yang ini. Karena yang ditanyakan adalah mechanical energy, itu hanya KE plus PE aja. U nya tidak ya, hanya KE per PE. Itu karena yang ditanyakan adalah mechanical energy. Nah, nanti kalau powernya tinggal kalikan m dot. Jadi di sini karena ini yang diketahui adalah apa ini? Rate ya. Rate itu debit. Nanti supaya menjadi m dot itu harus ini dikalikan dengan rho. Rho air itu 1000 kg per meter kubik. Kita hitung energi mekaniknya dulu adalah PI tambah KE atau GH tambah V kuadrat per 2. G nya itu adalah 9,81. G itu percepatan gravitasi. H nya itu ketinggiannya ini 90. V nya itu kecepatan sungainya tadi, kecepatan sungai 3 meter per detik. 3 meter per detik, V nya kuadrat dibagi 2. Nah, ini konversinya supaya nanti menjadi kilojoule per kilogram. Jadi 1 per 1000. Jadi 90
9,81 kali 90 tambah 3 kuadrat per 2, nanti kalikan 1 per 1000. Hasilnya adalah 0,887 kJ per kilogram. Ini adalah energi mekanik dalam unit massa. Kemudian kita cari M dot-nya atau laju aliran massa adalah rho kali V dot. V dot itu V dot tadi debit ini. Jadi rho kali debit 1000 kali 500 adalah 500.000 kg per sekon. Laju aliran massa sungainya ini 500.000 kg per detik. Jadi 1 detik dia mengalirkan air sebanyak 500 ton. Berapa dayanya? Daya yang dihasilkan oleh sungai pada ketinggian ini itu adalah M dot kali E. M dotnya yang ini, E nya itu yang ini. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah 444.000 kilowatt atau 444 megawatt. Jadi sungai pada kondisi ini dia bisa menghasilkan daya sebesar 444 megawatt. Jadi kalau misalkan dikasih turbin, itu listrik yang dihasilkan ya tidak sebesar ini karena ada efisiensinya, mungkin ya bisa 400, bisa 300 sekian itu, karena mesti ada efisiensinya. Contoh berikutnya ini adalah fan atau kipas. Kipas itu udara di sekitarnya diam, tapi setelah ada kipas udaranya akan bergerak ya. Bergerak, udara itu kecepatannya menjadi 8 meter per detik. Lajunya adalah 9 meter kubik per detik. Jadi ini debitnya. Debit udara yang lewat ini adalah 9 meter kubik per detik. Power minimum dari kipas ini berapa? Supaya bisa mengalirkan udara kecepatannya 8 meter per sekon dengan debit 9 meter kubik per sekon. Diketahui density atau kerapatan udara itu 1,18 kg per meter kubik. Caranya adalah, jadi ini daya itu adalah M dot kali V kuadrat per 2. Karena ini yang diketahui adalah debit, untuk mencari M dotnya adalah debit kalikan rho. Rho nya adalah 1,18, debitnya adalah 9 meter kubik per sekon, sehingga M dotnya adalah 10,62 kg per sekon. Ini dikalikan ya. Kemudian power minimumnya yang harus dikeluarkan oleh fan ini sebesar M dot kali V kuadrat per 2. V kuadrat per 2 itu energi kinetiknya ini. Jadi 10,62 kalikan V nya adalah 8 ini, 8 meter per detik dikuadratkan per 2. Ini faktor konversinya 1 per 1. Hasilnya adalah 340 joule per sekon atau 340 watt. Jadi power minimum dari fan supaya bisa mengalirkan udara dengan kecepatan 8 meter per detik, lajunya 9 meter kubik per sekon, itu sebesar 340 watt. Berikutnya tentang keseimbangan energi, bahwa untuk satu sistem itu
berlaku persamaan ini. Total energi yang masuk dikurangi total energi yang keluar, itu hasilnya adalah total perubahannya, total perubahan energi dalam satu sistem itu. Atau E in dikurangi E out sama dengan delta E dalam sistem. Jadi ya, nanti E out itu nilainya tidak sama dengan E in. Jadi karena ada efisiensi. Jadi efisiensi itu E out dibagi E in. Nah, adanya perubahan ini karena di dalam sistem itu banyak kerugian ya. Bisa kerugian karena gesekan, kerugian karena panas kalau untuk sistem mekanik. Ya, contohnya ini air dari danau dengan ketinggian 50 meter. Dari air ini mempunyai, dari danau ini perbedaan ketinggiannya adalah 50 meter. Kemudian dialirkan ke turbin dengan ini adalah m dot atau laju aliran masanya. Mass flow rate-nya 5000 kg per sekon. Kemudian listrik yang dihasilkan dari sistem ini, jadi ini ada turbin, kemudian ada generator menghasilkan listrik. Antara turbin dan generator itu ada poros. Kemudian listrik yang dihasilkan dari sistem ini sebesar 1862 kW. Efisiensi sistemnya ini 95%. Jadi efisiensi generatornya ya, bukan efisiensi sistem. Jadi hanya generatornya aja mempunyai efisiensi 95%. Jadi listrik yang dihasilkan adalah 1862 kW. Efisiensi generatornya 95%. Tentukan efisiensi totalnya berapa. Kemudian energi mekaniknya dari turbin itu berapa, dan power dari poros ini itu berapa. Jadi pertama, rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, kita cari dulu, karena ini air danau dan air yang terbuang ini punya beda ketinggian 50 meter. Kita cari energi potensialnya berapa. Energi potensial adalah G kali H. H itu ketinggian. G nya 9,81 kali 50. Jadi energi potensialnya itu ada 0,491 kJ per kilogram. Kemudian powernya, kalau ini adalah energi dalam unit massa, powernya berapa? Powernya tinggal dikalikan dengan ini, m dot-nya ini, m dot kali energi kinetiknya, sehingga 5000 kali ini 0,491 2455 kW. Jadi kalau yang dialirkan itu 5000, energi potensialnya adalah ini, ketinggiannya 50, energi potensialnya ini, maka seharusnya dia menghasilkan power 2455
kW. Kemudian karena listriknya hanya yang dihasilkan 1862, jadi dari sekian itu listriknya itu hanya 1862, maka efisiensi sistem ini, efisiensi totalnya itu bisa dihitung dengan cara listriknya tadi dibagi dengan energi potensialnya tadi, yaitu 1862 dibagi 2455, atau efisiensi totalnya adalah 0,76 sama dengan 76% ya. Ini efisiensi totalnya. Nah, efisiensi total ini adalah efisiensi turbin kali efisiensi generator. Sehingga karena generatornya efisiensinya sudah diketahui ini 95%, maka efisiensi turbinnya adalah efisiensi total dibagi efisiensi generator, atau 0,76 bagi 0,95. 0,76 itu yang ini, 0,95 itu yang di sini, sama dengan 0,8. Ini adalah efisiensi turbin. Jadi kalau generatornya 95, turbinnya 0,8 atau 80%. Generator 95%. Efisiensi totalnya 76%. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berikutnya shaft power dari turbin atau daya porosnya. Nah, daya porosnya karena efisiensi turbinnya sudah diketahui 0,8, maka daya porosnya adalah 0,8 tadi kalikan energi potensialnya, atau 0,8 kali 2455 sebesar 1964 kW atau sekitar 1960 kW. Jadi ini enggak perlu dibulatkan ya, hanya 1964 kW hasilnya. Jadi daya porosnya itu 1960 kW. Kemudian efisiensi dari turbinnya itu 80%, efisiensi totalnya 76%. Contoh berikutnya ini listrik 15 kW menggerakkan motor, kemudian ada poros menggerakkan pompa sehingga air naik. Air itu biasanya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, tapi kalau pompa itu menambah tekanan sehingga tekanan rendah ini menjadi tekanan tinggi. Jadi listriknya masuk ke motor 15 kW. Motornya punya efisiensi 90%. Kemudian laju aliran airnya 50 liter per detik. Jadi air ini mengalir 50 liter per detik. Diameter pipanya ini sama. Kemudian tekanan air masuk itu cuma 100 kilopascal, kemudian air yang keluar itu 300, jadi naik. Tentukan mechanical efisiensi dari pompa. Jadi pompanya itu mempunyai efisiensi mekanikalnya berapa. Caranya adalah ini. Jadi di sini tadi diketahui porosnya ini motornya itu mempunyai efisiensi 90% ya. Sehingga
Kalau listrik yang masuk 15 kW, maka daya dari porosnya ini 90% tadi kalikan 15 ini. Jadi daya poros ini adalah 90% kalikan 15 kW. 15 kW itu yang ini, yang masuk ke motor. Jadi 0,9 kali 15 kW. Sehingga daya porosnya ini hanya 13,5 kW. Jadi seperti yang saya katakan tadi, energi yang keluar itu lebih kecil dari energi yang masuk karena banyak kerugian di dalam sini. Banyak panas yang terbuang, ada gesekan juga. Sehingga kalau yang masuk 15, yang keluar hanya 13,5. Sisanya di dalam ini terbuang karena ada panas dan gesekan. Kemudian energi fluida itu bisa diperoleh dari sini. M dot kali E masuk kurangi E keluar kurangi E masuk. Energi mekanik masuk itu adalah PV. P itu tekanan, V itu volume ya. PV tekanan kali volume. Kemudian volumenya dianggap konstan sehingga bisa dikeluarkan dari kulung. M dot kali volume itu adalah V dot. Di sini V dotnya atau debitnya adalah 50 liter per detik. Sehingga perubahan energi mekanik di fluida ini adalah debitnya ini 50 liter per detik dijadikan meter pangkat 3 meter kubik itu 0,050. Kemudian tekanan keluar kurangi tekanan masuk dari rumus ini. Tekanan keluarnya adalah 300, tekanan masuknya ini konversinya ketemunya adalah 10 kJ per detik atau 10 kW. Jadi ini adalah energi fluidanya. Kemudian efisiensi pompanya itu adalah ini yang masuk dari poros ya. Jadi pompa ini yang masuk dari poros itu 13,5. Kemudian fluidanya ini energi mekaniknya adalah 10, jadi 10 dibagi 13,5, sehingga efisiensi pompanya adalah 0,741 atau sama dengan 74,1%. Demikian penjelasan saya tentang energi, perpindahan energi dan analisis energi pada kuliah ini. Terima kasih.